kita akan masuk ke poin kedua ya dari pembahasan fluida statis, yaitu aplikasi persamaan fluida statis ya pada fluida incompressible dan juga fluida compressible gitu. Jadi fluida incompressible seperti yang kita tahu yang dimaksud itu adalah fluida yang berupa cairan seperti itu ya, karena dia tidak bisa dikompres. Nah, di sini seperti yang kita tahu ya, misalkan di sini ada sebuah kedalaman gitu ya. Di sini ada lautan gitu ya, ini ada permukaannya. Kemudian di sini ada P0. P0 di sini menunjukkan P atmosfer gitu ya. P yang ada di permukaan, kemudian di sini ada kedalaman sebesar H seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa fluida incompressible di sini rho-nya itu adalah konstan. Jadi dou P per dou Z itu sama dengan minus rho G sama dengan konstan. Seperti itu ya. Nah, kemudian seperti yang kita lihat ya bahwa di sini kan ada dou P per dou Z ya. Di sini dari P0 sampai P ya, maksudnya adalah tekanan ketika di permukaan sampai dia tekanan yang ada di dasar gitu ya. Karena yang kita tahu bahwa terdapat perubahan tekanan di perbedaan ketinggian seperti itu. Maka di sini P itu dikurangi dengan P0 itu sama dengan rho G karena dia konstan ya. Kemudian di sini adalah Z min Z0. Jadi Z min Z0 ini tuh sebenarnya adalah Z ya ketika dia ada di dasar dikurangi dengan Z0. Nah, Z dikurangi dengan Z0 itu adalah sama dengan H atau ketinggian gitu ya. Maka di sini P min P0 itu sama dengan rho GH. Kemudian P ya, tekanan yang ada pada fluida ini ya, itu adalah sama dengan rho GH ditambahkan dengan P0 gitu ya. Jadi dia wajib di sini tidak hanya menghitung rho GH-nya saja tapi juga harus dijumlahkan dengan P0 atau tekanan atmosfer karena fluida ini terekspos pada atmosfer ya. Jadi dia dijumlahkan juga dengan tekanan atmosfer seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tahu juga ya bahwa ketika di sini semakin turun gitu ya, bahwa seperti yang kita tahu ya bahwa tekanannya di sini akan semakin besar, maka dia di sini semakin positif, semakin banyak gitu ya. Semakin besar si P ini. Nah, semakin naik di sini P-nya akan semakin kecil seperti itu. Nah, ini sebenarnya akan berkaitan gitu ya dengan perhitungan seperti ini. Sebenarnya ini kan menunjukkan manometer gitu ya. Nah, barometer dan manometer ini bisa kita bahas gitu ya. Contohnya kalian bisa buka buku Chengel gitu ya, Fluid Mechanics and Fundamental and Application. Jadi di sini ada dua macam instrumen gitu ya, instrumen pengukuran yang sangat berkaitan dengan fluidostatis. Yang pertama adalah barometer gitu. Jadi barometer ini apa? Jadi barometer itu tujuannya adalah untuk menghitung tekanan atmosfer seperti itu ya. Jadi konsep dari penggunaan barometer itu sendiri itu ditunjukkan oleh gambar 312 ini ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada sebuah wadah, kemudian di sini ada sebuah tabung gitu. Nah, tabung ini itu pada awalnya diisi oleh cairan merkuri gitu ya. Kemudian tabung ini dibalik gitu, dibalik. Kemudian di sini seperti yang kita tahu ya, karena kita membalik tabungnya, maka di sini akan ada fluida atau merkuri yang keluar mengisi wadah ini seperti itu. Nah, di sini konsep untuk pengukuran tekanan atmosfer itu adalah sebagai berikut gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, ketika tabung ini dibalik, dia memiliki ketinggian ya, kemudian di sini ada gravitasi gitu ya. Jadi gravitasi dari air yang menuju ke bawah itu kan akhirnya mengisi wadah ini gitu ya. Nah, ternyata setelah tunggu gitu ya beberapa saat, ternyata merkuri ini itu dia tidak yang ada di dalam tabung itu tidak semuanya keluar gitu ya. Justru ada suatu titik di mana dia itu, diam gitu ya, konstan gitu. Jadi tidak ada perubahan, jumlah merkuri di dalam, eee, wadah ini gitu ya. Jadi dia tetap diam dan dia, memiliki, jarak ketinggian gitu ya antara titik B ini dengan titik C gitu ya. Jadi di sini ada, jarak sebesar H begitu. Nah, di sini, seperti yang kita tahu bahwa persamaan dasar dari fluida statis itu kan sama dengan rho dikalikan dengan G dikalikan dengan H gitu ya. Maka di sini
kita akan memiliki tekanan dari atmosfer gitu. Karena seperti yang kita tahu ya bahwa tekanan atmosfer itu kan sebenarnya menekan segala benda atau segala partikel yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi sebenarnya posisinya kita diam ini kan juga sebenarnya ditekan oleh tekanan atmosfer seperti itu. Nah, di sini tekanan atmosfer itu menekan fluida merkuri ini, permukaan di fluida merkuri ini. Jadi di sini ketika ada tekanan atmosfer yang menekan permukaan merkuri ini, maka merkuri itu berhenti untuk mengisi fluida statis seperti itu. Mohon maaf, dia berhenti mengisi wadah gitu ya. Jadi dia tidak terus bertambah gitu ya jumlahnya di dalam wadah, dia tetap gitu karena tekanan atmosfernya juga tetap gitu. Nah, kalau misalnya kita misalnya menuju ke daerah yang datarannya lebih rendah gitu ya, otomatis kan di sini tekanannya akan semakin tinggi ya. Ketika tekanan atmosfernya di sini berubah semakin tinggi, maka dia akan semakin menekan merkuri ini gitu ya. Ketika merkurinya semakin ditekan, otomatis ketinggian yang ada di dalam tabung dengan yang di wadah ini akan semakin tinggi juga gitu ya, menunjukkan bahwa tekanannya semakin tinggi gitu. Nah, misalnya kita bergerak ke dataran yang lebih tinggi, di mana tekanannya lebih rendah, maka di sini tekanan terhadap merkuri ini menjadi berkurang gitu ya. Ketika dia berkurang, otomatis jumlah merkuri yang berada di dalam tabung kecil ini dia akan semakin berkurang juga karena dia akan semakin mengisi wadah seperti itu. Ya, jadi itu adalah konsep pengukuran tekanan atmosfer menggunakan barometer gitu ya. Dan di sini kalau misalnya kita, lihat dari sejarahnya ya, sebenarnya ketinggian, dari hanya ini sendiri ya, ketika mengukur tekanan atmosfer di bumi menggunakan merkuri, itu menunjukkan 760 milimeter gitu ya. Jadi, ketinggiannya itu adalah 760 milimeter. Maka di sini, satuan dari tekanan gitu ya, itu kan macam-macam ya, ada atmosfer, kemudian ada PSIA, ada Pascal gitu. Nah, di sini ketika menggunakan barometer satuannya adalah milimeter Hg, di mana di sini milimeter itu menunjukkan ketinggiannya dan Hg di sini itu menunjukkan jenis fluidanya di sini yang digunakan adalah merkuri, seperti itu. Nah, kenapa di sini yang digunakan merkuri gitu ya, ketika menggunakan barometer? Itu terjadi karena seperti yang kita tahu bahwa merkuri ini memiliki massa jenis yang sangat tinggi gitu ya. Jadi massa jenis dari merkuri ini adalah 13.595 kilogram per meter kubik gitu ya. Jadi setiap per meter kubik dia bisa menampung memiliki massa sebanyak ini. Nah, kalau dibandingkan dengan air, air itu hanya sekitar 1.000 gitu ya, 1.000 kilogram per meter kubik. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan barometer dengan fluida air, maka kita akan membutuhkan ketinggian yang jauh lebih tinggi daripada ini dan perkiraannya adalah bisa sampai ini ya 10,3 meter gitu. Karena sifatnya dari air ya yang dia itu tidak terlalu dense atau massa jenisnya tidak terlalu tinggi seperti itu. Makanya untuk menghemat tempat gitu ya, di sini menggunakan fluida yang dia itu masih jenisnya tinggi, yaitu merkuri, seperti itu. Dan seperti yang kita tahu juga banyak pengukuran-pengukuran, misalnya manometer gitu ya, di situ menggunakan merkuri sebagai fluida kerjanya gitu ya, karena massa jenisnya yang tinggi sehingga dimensinya itu tidak terlalu besar, seperti itu. Ya, itu barometer. Kemudian ada lagi yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah karena kita tahu ya bahwa di persamaan dasar itu rumusnya kan hanya P sama dengan rho GH gitu ya. Bagaimana kalau misalnya tabungnya di sini yang digunakan untuk barometer itu luasannya berbeda-beda gitu ya. Penampangnya di sini ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Nah, ternyata setelah dilihat ya menggunakan eksperimen ternyata dia tidak berpengaruh karena kalau kita lihat di sini hanya gitu ya antara yang tabung 1, 2, 3 itu sama gitu. Jadi seperti yang kita tahu ya bahwa konsepnya kan di sini tekanan atmosfer itu menekan fluidanya gitu ya, dan di sini dia tidak berpengaruh gitu ya terhadap luasan dari fluida. Jadi benar-benar yang mempengaruhi besar tekanan itu tuh hanyalah massa jenisnya ya, jenis dari fluidanya dan juga ketinggian seperti itu. Ya, jadi itu adalah apa itu namanya konsep dari barometer dan juga fluida statis. Oke, kemudian
Yang selanjutnya ini untuk contoh soal kalian bisa membaca sendiri ya. Ini dia simple jadi hanya menggunakan rumus RoGH gitu ya untuk menyelesaikan. Yang membedakan di sini adalah di sini dia minta untuk mencari atmospheric pressure-nya itu dalam satuan kilopascal gitu ya. Maka kan kita harus mengkonversi gitu. Nah, itu. Jadi kita harus memperhatikan satuan ya. Satuan itu sangat penting ketika mengerjakan soal-soal seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya satuannya aja beda, misalnya G dan juga H di sini misalnya G-nya kan menggunakan meter per second kuadrat dan H-nya misalnya masih menggunakan sentimeter. Nah, itu perhitungannya sudah salah gitu. Jadi kita harus benar-benar memastikan satuannya itu sudah sama gitu ya satu sama lain. Kemudian penting juga untuk menuliskan satuan gitu ya. Jadi walaupun jawaban kalian benar tapi satuannya tidak dituliskan itu juga bermasalah ya. Itu untuk engineer itu sangat berpengaruh ya satuan itu harus dituliskan. Oke. Yang selanjutnya, instrumen kedua ya yang perlu diperhatikan itu adalah manometer gitu. Jadi perbedaannya ya dengan barometer, kalau untuk manometer sendiri ini dia eh, macam-macam gitu ya bentuknya. Dia jadi dia itu berupa gelas yang berbentuk U-tube atau di sini di dalam U-tube-nya ini dia ada fluida gitu ya yang terkandung. Dia di sini bisa merkuri, bisa air, bisa alkohol, bisa minyak gitu ya, macam-macam. Pokoknya yang paling penting itu adalah, jadi manometer ini kan dia menghitung tekanan gitu ya. Misalnya di sini ada 2 saluran ya, jadi dia di sini mengukur perbedaan tekanan gitu ya. Misalnya di sini tekanannya, lebih tinggi, otomatis kan di sini dia akan menekan ya si fluida ini, maka di sini akan ada perbedaan tekanan gitu. Nah, kita akan menghitung juga berdasarkan persamaan dasar fluida statis yaitu rho GH gitu ya. Jadi kita menghitung berdasarkan perbedaan ketinggiannya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah jenis fluida yang kita gunakan ya untuk manometer. Jadi jangan sampai di sini fluidanya itu memiliki densitas yang lebih kecil dibandingkan fluida yang diukur tekanannya gitu. Karena ketika densitasnya lebih kecil, otomatis dia akan tercampur. Nah, itu kan berarti manometernya sudah tidak akurat gitu ya. Jadi densitas dari fluida yang digunakan untuk manometer dia itu harus lebih tinggi dari fluida yang akan diukur seperti itu. Ya, jadi sama ya konsepnya. Kalau misalnya kita lihat langsung contohnya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita punya tangki, dia berisi gas, kemudian di sini dia dihubungkan dengan manometer gitu. Manometernya di sini menggunakan cairan yang warnanya orange ini ya. Jadi kita ingin tahu nih berapa sih tekanan yang terkandung di dalam tangki gas ini. Nah, kalau kita lihat tekanan di dalam gas ini kan dia mendorong ya si fluida manometer ini. Nah, kalau kita lihat akhirnya dia menciptakan ketinggian ya di sini antara poin satu dan poin yang paling atas ini. Nah, seperti yang kita tahu ya, karena dia itu hanya dipengaruhi oleh ketinggian, jadi ketika poin satu dibandingkan dengan poin 2 di sini, itu tuh tekanannya sama gitu ya. Jadi, mmm, di kanan dan di kiri dia itu tekanannya sama, yang berbeda adalah berdasarkan ketinggian. Nah, di sini tugas kita adalah mencari berapa, ukuran, atau tekanan dari tangki gas ini. Maka yang pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah, eee, jenis dari, ininya ya, jenis dari fluida untuk manometernya. Maka di sini kita akan mencari rho-nya gitu ya. Jadi rho di sini itu kan sama dengan specific gravity dikalikan dengan rho H2O. Karena kita tahu bahwa specific gravity itu adalah perbandingan massa jenis ya, perbandingan massa jenis antara fluida yang kita punya dibagi dengan massa jenis air seperti itu. Nah, diketahui di sini specific gravity-nya adalah 0,85 dan juga rho H2O itu adalah 1000 ya kilogram per meter kubik. Maka di sini rho dari si cairan ini itu adalah 850 kilogram per meter kubik ya. Jadi karena dia itu lebih ringan daripada air ya, tapi karena di sini gas, otomatis gas ini dia massa jenisnya lebih kecil lagi gitu ya. Jadi tidak bermasalah di sini karena massa jenis dari fluida ukurnya di sini dia masih lebih tinggi ya. Nah, kemudian kita masukkan ya karena kita tahu di sini kita lihat dia terekspos ya dengan atmosfer, maka kita juga harus memperhitungkan
P atmosfer ya. Jadi P atmosfer adalah 96 kilopascal ditambahkan dengan rho GH. Rho GH-nya ini adalah dari fluida di manometernya ya. Jadi sudah dicari tadi rho-nya adalah 800 kg per meter kubik. Kemudian untuk G-nya gravitasinya adalah 9,81 meter per second kuadrat. Kemudian untuk ketinggiannya perbedaannya di sini diketahui sebesar 55 cm. Nah, 55 cm ini otomatis harus dikonversi dulu ke meter, maka kita punya adalah 0,55 meter gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kilogram per meter kubik, meter per second kuadrat dan juga meter ini kan sebenarnya satuan SI gitu ya. Maka ketika kita ingin konversi ke KPA ya, karena kita harus menjumlahkan dengan 96 KPA ini, maka kita harus eh, menyederhanakan gitu ya. Kita harus membagi dengan 1000 gitu ya. Karena di sini kita tahu bahwa 1 KPA itu sama dengan 1000 Newton per meter kubik. Di sini kan kita punya 1000 Newton per meter kubik. Maksudnya kita punya satuannya di sini Newton per meter kubik. Berarti kalau kita ke KPA, di sini harus dibagi dengan 1000. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau misalnya sudah, maka di sini kita akan mendapatkan hasil akhirnya itu adalah 100,6 kPa. Jadi kalau kita tahu berarti di sini tangki dari kalau misalnya tanpa memperhitungkan si PATM ya, itu tuh hasilnya adalah 4,6 kPa gitu. Jadi di sini ditemukan gauge pressure gitu ya. Jadi gauge pressure itu, nah nanti ini akan kita bahas lagi setelah ini ya. Diketahui gauge pressure-nya adalah 4,6 kPa. Tapi untuk tekanan absolutnya itu adalah 100,6 kPa. Nah ini nanti akan kita pelajari lagi ya perbedaan dari apa itu absolute pressure, apa itu gauge pressure, itu akan kita pelajari lagi. Oke. Nah, ini mengenai instrumennya ya, manometer dan juga barometer. Kemudian kita kembali lagi ya, tadi itu adalah untuk tekanan untuk yang incompressible. Nah, kalau misalnya compressible itu seperti apa gitu ya? Karena compressible ini dia bentuknya gas, maka seperti yang kita tahu ya bahwa di sini rho-nya itu pasti akan berubah-ubah gitu ya. Jadi rho untuk atau massa jenis gas itu pasti berubah-ubah. Jadi kalau ketika tekanannya sangat tinggi, berarti efek compressibility dalam liquid itu sangat berarti gitu ya. Jadi dalam hal ini perubahan rho atau massa jenis dan juga tekanan itu saling berhubungan gitu ya. Jadi perubahan tekanan ini berlaku untuk compressible dan juga incompressible gitu ya. Tapi balik lagi bahwa persamaan dasar yang digunakan untuk kedua fluida ini sama ya, tetap P itu adalah sama dengan rho GH seperti itu. Ya, jadi itu sekian ya untuk aplikasi dari persamaan fluida statis. Untuk selanjutnya nanti saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tekanan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih.